Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Apa materi yang kita pelajari pada saat ini? Yuk kita lihat apa materinya. Oke anak sekalian, jadi materi yang kita pelajari pada hari ini adalah masih di bab 1 bagian B ya, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di materi ini kalian harus menguasai dua indikator, yaitu hakikat ideologi terbuka dan yang kedua kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yuk kita lanjut. Oke anak sekalian, sekarang kita masuk ke Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa saja materi yang harus kita pelajari? Perhatikan dengan baik. Apa itu ideologi, anak sekalian? Hakikat ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan memandang tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, ideologi mengandung unsur-unsur tertentu, diantaranya sebagai berikut. 1. Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis. 2. Pedoman tentang cara hidup. 3. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok. 4. Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya. Oke anak sekalian, ideologi merupakan suatu belief system berkaitan dengan sebuah keyakinan yang tentu saja bersifat subjektif, pribadi atau masyarakat yang meyakininya. Anak sekalian, Indonesia sendiri sudah memiliki ideologi namanya Pancasila. Karena Pancasila itu adalah dasar negara, lalu kemudian Pancasila itu adalah pandangan hidup, maka Pancasila itu akan mempengaruhi cita-cita, nilai-nilai ya yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka Pancasila kemudian dijadikan ideologi. Nah, kita pelajari sekarang tipe-tipe ideologi. Tipe ideologi itu ada dua, nah sekalian. Ada ideologi yang tertutup, ada ideologi yang terbuka. Apa itu ideologi tertutup? Ideologi tertutup adalah ideologi dalam arti sempit, atau ideologi tertutup adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang dimutlakkan sebagai dasar bertindak, tidak terbuka terhadap kritik. Ideologi tertutup itu anak sekalian juga bisa diartikan bahwa ideologi itu hanya dimiliki, nilai-nilainya hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu saja dan nilainya bersifat statis, tidak dinamis. Artinya juga bahwa ideologi itu nilainya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, bagaimana dengan ideologi terbuka? Ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan khasanah rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Jadi maksudnya begini, bahwa ideologi yang terbuka itu adalah ideologi yang nilai-nilainya diambil dari nilai-nilai yang sudah ada pada masyarakat tersebut. Kalau ideologi Pancasila misalnya, maka nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno ketika pidato pada tanggal 1 Juni 45. Ketika itu Soekarno mengatakan bahwa nilai-nilai luhur ini saya gali dari nilai-nilai luhur yang sudah hidup dan berkembang sejak zaman nenek moyang. Artinya bahwa Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman dulu. Lalu kemudian oleh para pendiri negara dikumpulkan, lalu kemudian dijadikan lima dasar yang kemudian namanya Pancasila. Kita lanjutkan anak sekalian. Nah, sekarang Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman
dan adanya dinamika internal tanpa pengubahan nilai dasarnya, yang penerapannya dalam bentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern dan tidak bersifat kaku atau tertutup. Dari sini anak sekalian jelas bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang diakui sebagai ideologi yang terbuka. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Mampu mengikuti perkembangan zaman itu artinya bahwa nilai-nilai Pancasila walaupun itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu, sejak zaman Indonesia belum merdeka, lalu kemudian Indonesia merdeka tahun 45 sampai sekarang, ya kira-kira 76 tahun ya, ketika video ini dibuat tahun 2021 ya, nilai-nilai Pancasila itu tetap ada, terutama nilai dasarnya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, lalu kerakyatan dan keadilan sosial. Itu tetap ada sampai kapanpun. Nilai ini tidak boleh berubah, nilai dasarnya. Yang boleh berubah adalah nilai berikutnya. Apa saja nilai berikutnya nanti akan Bapak bahas ya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Contoh nilai ketuhanan anak sekalian, bahwa di dunia ini mayoritas manusia itu percaya bahwa ada zat yang lebih berkuasa dari manusia. Ada suatu zat yang bahwa kekuatannya melebihi kekuatan manusia, yang kemudian disebut dengan Tuhan. Nah, setelah bertuhan, ada orang itu yang hanya berkepercayaan saja, ada yang beragama. Yang jelas mayoritas orang di dunia ini mayoritas percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi Tuhannya apa? Itu terserah mereka. Yang kedua, kemanusiaan. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya bahwa setiap manusia di dunia ini pada umumnya kalau dia waras pasti ingin dianggap sebagai manusia. Pasti dia ingin dihormati harkat dan martabatnya. Mereka tidak mau dibeda-bedakan. Maka kemudian anak sekalian, sila kedua ini mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk memanusiakan manusia. Nah, begitu ya. Lalu kemudian sila-sila selanjutnya, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Misalnya keadilan, siapa manusia yang tidak ingin diperlakukan secara adil? Nah, jadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama nilai dasar, itu diakui oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini. Bahkan dengan berani Pak Soekarno pernah berpidato di PBB anak sekalian, agar bangsa-bangsa di dunia ini, negara-negara di dunia ini memakai Pancasila. Walaupun namanya bukan Pancasila, tapi memakai nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kita lanjut. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam NKRI. Jadi jelas anak sekalian ya, bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Tadi sudah Bapak buktikan bahwa sampai dari nenek moyang kita dulu sampai 76 tahun Indonesia merdeka, Pancasila masih kita pegang teguh dan masih relevan dengan perkembangan zaman. Sampai seandainya negara Indonesia ini nanti sebagai negara maju, maka nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama nilai dasarnya, tidak boleh luntur. Kita harus tetap berpegang teguh pada 5 nilai tersebut.
Oke, nah, kita lanjutkan. Ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Ini yang menunjukkan Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, anak sekalian. Cirinya yang pertama adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Maksudnya bahwa nilai-nilai Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dipaksakan oleh bangsa lain. Ya, misalnya bangsa Indonesia itu memiliki ciri-ciri khas kekeluargaan, bangsa yang kekeluargaan, suka menolong, suka membantu, kemudian bangsa yang religius, ya, bangsa yang suka bersatu, suka bermusyawarah, ya, dan selalu memperlakukan dengan adil masyarakat. Ya. Nah, sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang, ini sudah ada. Tidak perlu meniru dari negara lain, tidak perlu meniru dari bangsa lain. Nah, Pancasila Pancasila sesuai dengan ciri ini. Yang kedua, dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus. Maksudnya bahwa Pancasila ini dibuat oleh para pendiri negara bukan karena keinginan sekelompok orang, lalu kemudian dipaksakan untuk dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak. Tapi Pancasila itu memang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu, lalu oleh pendiri negara, terutama oleh BPUPKI, ya, nilai-nilai yang sudah hidup dan berkembang pada zaman nenek moyang kita dulu itu diperas dan menjadi 5 dasar. 5 dasar itu adalah ciri khas jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, bukan jiwa dan kepribadian bangsa lain yang kita jadikan menjadi ideologi kita, bukan. Yang ketiga, ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Sudah Bapak jelaskan itu ya, bahwa Pancasila itu memang lahir dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang kita dulu, bukan diciptakan oleh para pendiri negara. Para pendiri negara yang berada pada BPUPKI dan PPKI itu hanya mengumpulkan nilai-nilai itu, nilai yang sekian banyak itu dijadikan 5. Yang keempat, ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Karena Pancasila itu dijadikan dasar negara, pandangan hidup, lalu kemudian jadi ideologi, maka menjadikan masyarakat Indonesia ini bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan, juga bertanggung jawab kepada seluruh manusia, dan bertanggung jawab kepada alam. Yang kelima, cirinya Pancasila adalah menghargai adanya perbedaan. Jelas anak sekalian itu, bahwa ini sangat cocok di Indonesia, karena memang dari zaman dulu Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk, plural, berbeda-beda. Sejak zaman Majapahit, makanya ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada sejak zaman Majapahit, anak sekalian. Dan sekarang dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dicengkram oleh lambang burung Garuda itu, anak sekalian ya. Itu artinya bahwa Pancasila itu sangat menghargai perbedaan. Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan, yang bisa adalah dirawat. Jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak sekalian, ini hanya Bapak cantumkan 2, yang benar adalah ada 3, anak sekalian ya. Yang pertama sudah Bapak jelaskan tadi, tapi Bapak ulangi lagi, bahwa sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu memiliki 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu nilai ideal, nilai pokok yang ada di dalam Pancasila, yaitu 5 dasar. Yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, lalu kemudian nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ada di dalam Pancasila itu. Itu namanya nilai dasar. Nilai dasar ini tidak boleh diubah. Walaupun nanti Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara modern, apapun,
terjadinya Pancasila tetap 5 dasar tidak boleh berubah. Tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR. Nah, yang boleh berubah adalah nilai yang kedua dan ketiga, nilai instrumental dan nilai praksis. Yang kedua adalah sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu punya nilai yang kedua, yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental itu intinya adalah nilai-nilai Pancasila yang sudah diwujudkan ke dalam peraturan-peraturan perundangan, menjadi peraturan, menjadi undang-undang, menjadi hukum. Ya. Nah, misalnya di Indonesia itu kita punya undang-undang dasar, kita punya TAP MPR, kita punya undang-undang, kita punya peraturan pemerintah, kita punya Kepres, keputusan presiden, punya perda, peraturan daerah. Itu adalah nilai instrumental dari Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai-nilai instrumental yang sudah diwujudkan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya, di dalam nilai instrumental itu anak sekalian, pasal 31 misalnya, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kalian sekolah misalnya, seperti sekarang kalian sekolah, maka kalian sudah melaksanakan nilai praksis dari Pancasila. Lalu kemudian misalnya kalian berlaku sopan kepada orang tua. Ya, ketika orang tua duduk di bawah, kalian tidak duduk di atas. Memanggil orang tua dengan panggilan yang sopan, sayang kepada adik dan keluarga yang lain, itu semuanya adalah nilai praksis. Misalnya juga ketika kalian naik motor, kalian pakai helm, punya SIM, punya STNK, perlengkapan kendaraan lengkap, itu adalah nilai praksis. Jadi Bapak ulangi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3. 1, nilai dasar yang jumlahnya 5, 2, nilai instrumental, jumlahnya 7, ya, undang-undang, mulai dari undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Yang ketiga nilai praksis, nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, nanti akan Bapak lanjutkan ke dimensi. Video ini cukup sampai di sini dulu. Ikuti video berikutnya, kita bicara soal dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.